Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين rahimakumullah, tanpa terasa kita telah memasuki bulan suci Ramadan ini. Sudah sampai beberapa hari kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menerima amal ibadah puasa kita, menerima amal ibadah qiraatil Quran kita, menerima amal ibadah qiyamul lail tarawih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dan zakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita mendengar doa di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa ini sangat pendek, sangat simpel, tetapi sangat padat dan sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat. Setiap kita membaca kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama dengan kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan beristighfarlah untuk dirimu sendiri dan untuk kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sungguh Allah itu tahu usahamu seperti apa dan nanti tempat tinggalmu seperti apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah di sini sama dengan asyhadu an la ilaha illallah. Suatu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat memanggil seorang hamba, timbang amal kebaikannya. Ditimbang amal kebaikan yang banyak, salatnya segala macam ditimbang, sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada sisi timbangan yang lain, Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah kertas di sisi timbangan, hanya secarik kertas. Ketika secarik kertas itu diletakkan di sisi timbangan yang satunya, maka amalan ini terangkat. Amalannya begitu banyak, ini terangkat ke atas. Artinya apa? Secarik kertas ini begitu sangat luar biasa beratnya dibandingkan semua amalan ini. Ternyata secarik kertas itu kalimat la ilaha illallah. Ternyata secarik kertas itu tulisan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Maka tidak heran Nabi mengatakan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya dia membaca kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surganya Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuh dan berzina? Walaupun dia membunuh dan berzina. Loh ya Rasulullah, ini membunuh berzina, walaupun membunuh berzina. Kalau di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga, dakhalal jannah. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Ahadum fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min iman. Salah satu di antara kalian, seseorang di antara kalian yang hatinya masih ada iman kepada Allah, walaupun sekecil zarrah sedikit pun. Ini kalimat la ilaha illallah sangat besar, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa kedua, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian astaghfirullah. Istighfar kepada Allah. Siapa di antara kita hidup ini tidak dosa? Jangan kita berhitung dosa kita 1 tahun, terlalu lama. 1 bulan terlalu lama. 1 minggu terlalu lama. 1 hari terlalu lama. 1 jam terlalu lama kita berbuat dosa. 1 menit barangkali. Berapa kali kita berbuat maksiat kepada Allah tanpa kita sadari. Mungkin kita berbuat sombong, mungkin kita berbuat yang tidak baik, hasud dan sebagainya, tanpa kita sadari. Wallahi kita tidak tahu dosa-dosa kita, tapi Allah tahu dosa kita seperti apa. Maka ini semua dapat dilebur dengan istighfar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Sungguh Allah tidak akan mengazab suatu kaum, wahai Muhammad, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab seseorang selama orang itu masih mau beristighfar kepada Allah. Ini jaminan dari Allah. Maka perbanyaklah beristighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri 1 hari tidak kurang beristighfar 70 marrah, 70 kali. Di riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Ini Rasul beristighfar, apalagi mestinya kita harus lebih banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dosa-dosa kita ini sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita bermohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk ahli surganya Allah, kita dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berbicara masalah surga, Nabi ketika membacakan ayat-ayat, ketika sholat membaca ayat mengenai surga, Rasul tersenyum. Begitu membacakan ayat-ayat neraka, nangis mencucurkan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk dengan sahabat terdengar suara. Ketika suara itu ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat, tahukah engkau suara apakah itu? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Maka beliau menjawab, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. Sekarang sampai dasarnya neraka. Batu dilempar ke dalam neraka 70 tahun baru sampai dasarnya neraka. Allahu Akbar. Bagaimana dalamnya neraka ini. Maka pantas kita berlindung kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah dari siksaan api neraka. Kemudian yang terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta kepada Allah, kita memuji Allah, ya Allah, Engkau maha memaafkan, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah segala kesalahan kami. Siapa yang diantara kita yang tidak pernah khilaf, tidak salah,
Kita semua minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Ketika kita menghadap Allah, dosa-dosa kita bersih. Pada saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyak doa ini, perbarui iman kita, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah, berbanyak kita minta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surganya dengan para nabi, para syuhada, orang-orang yang saleh dan sebagainya. Kita minta kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita, dijadikan anak keturunan kita anak yang keturunan yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.